manusia rohani kita, kita tidak akan bisa menjadi manusia baru. Amin. Manusia baru diperlukan bagi kehidupan kita hari-hari ini. Tanpa manusia baru, kita tidak layak di hadapan Tuhan. Amin. Pagi ini Bapak Mama, saya akan kembali mengingatkan kepada kita beberapa momentum yang telah kita lewati. Pasca kita sudah lewati, Tuhan Yesus mati bagi kita dan mengampuni dosa kita, menyucikan kita. Yesus sudah bangkit, kita sudah merayakan Pasca. Karena Yesus bangkit, ada hari esok. Amin. Yang ketiga, Yesus sudah naik ke surga, memberikan kita apa? Roh Kudus, penolong dalam kehidupan kita. Dan kita juga sudah menerima kuasa yang dari Tuhan. Dan yang terakhir, yang kelima, yang paling final dalam kehidupan kita, kita sudah diberikan pengurapan. Bulan yang lalu kita sudah diurapi oleh Tuhan. Bukan oleh Mama Gembala, bukan hanya sebagai alat, tapi Tuhan yang mengurapi kita. Amin. Jadi Bapak Mama, jemaat Tuhan, pada pagi hari ini saya mau bilang, di kayu salib kita sudah menang atas dosa kita. Karena Tuhan Yesus sudah mati bagi kita. Jadi kemenangan di atas kayu salib itu, dosa kita diampuni. Amin. Dan keinginan daging kita lenyap. Betul atau tidak? Amin. Tapi apakah saya mau bertanya, keinginan daging masih ada sampai sekarang atau sudah lenyap? Kita lihat satu ayat firman Tuhan, harusnya sudah tidak ada. Kita firman Tuhan di Roma 6 ayat 6. Roma 6 ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Keinginan kita sudah mati. Tuhan sudah menebus kita di kayu salib. Keinginan daging sudah mati. Tapi kenapa keinginan daging masih merajalela sampai dengan hari ini? Emosi, marah, tersinggung. Itu kenapa? Harusnya sudah mati. Sekarang saya mau tanya Bapak Mama, jujur di hadapan Tuhan. Apakah kita mau menjadi manusia baru dengan kuasa dari Tuhan? Amin. Ataukah kita masih mau tetap menjadi manusia lama kita yang bergelut dengan dosa? Jawab dalam hati masing-masing. Ini penting. Karena kekristenan berbicara bukan masalah agama. Orang di Polres sampai berribut hanya masalah agama. Agama ini yang benar, agama ini yang benar, agama ini yang benar. Tapi kemarin saya lihat di Facebook, salah satu pendeta di media katakan begini, jangan ikut ribut hanya masalah-masalah sepele, tapi ribut bagaimana orang di luar sana yang masih banyak yang belum mengenal Tuhan. Satu rombongan juga berbicara yang sama. Jangan kita ribut masalah itu kecil saja, tapi kita harus ribut bagaimana jiwa-jiwa di luar sana yang diambil oleh dosa. Itu harus kita ributkan. Kemana kita harus pergi? Jangan lihat itu yang lain-lainnya, tapi lihat misi, visi daripada KKR. Amin. Jangan kita saling menyalahkan, karena ini kita rekan sekerja Allah. Amin. Jangan kita pusing yang begitu-begitu. Akhirnya kita tidak bisa bergerak, hanya kita saling menyalahkan, saling menyalahkan. Itu daging. Amin. Padahal sudah pendeta, sudah hamba Tuhan besar, tapi masih daging, keinginan daging yang mau dinomorsatukan. Amin. Jadi berapa banyak anak Tuhan menamakan dirinya orang Kristen, anak Tuhan, tapi apa? Di penjara kita lihat. Yohanes, Lukas, Yohanes, Markus, berapa banyak yang di penjara? Cek agama Kristen. Karena apa? Mereka tidak membangun hubungan dengan Tuhan.
Mereka berbuat dosa karena keinginan daging. Satu kali dia berbuat dosa, dia akan lanjut dosa kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Saya kasih contoh. Seorang anak gadis hamil di luar nikah, berbuat dosa, zina. Sesudah dia berbuat dosa, karena takut, dia mulai menggugurkan kandungan itu. Itu sudah dosa kedua. Atau kalau tidak menggugurkan, dia akan membunuh bayinya. Dosa kedua. Dan mulai menipu sana, menipu sana, akhirnya masuk penjara. Itu setan akan mengejar ke dosa yang satu, akan bersampai dosa yang lain. Jadi kita jangan coba-coba kita buat dosa yang pertama. Kalau kita sudah buat dosa yang pertama, kita akan cari gara-gara supaya dosa yang pertama kita tutupi, jangan berbuat dosa lagi. Amin. Karena banyak dulu kita kakek di kampung, Pak Fred selalu bilang begini. Kalau kita punya utang dengan seseorang, orang tadi, tolong kasih tahu ya, Bapak son ada, Mama son ada. Kita sudah mengajar anak-anak bohong. Dosa lagi yang kedua, kita berbuat dosa, kita utang kita tidak bayar, kita buat dosa untuk anak-anak, kita buat dosa untuk diri kita sendiri. Jadi jangan sekali-kali kita berbuat dosa, karena dosa akan menjerat kita sampai kita masuk pada kubur, sampai kita mati. Amin. Karena itu Bapak Mama, pada pagi hari ini kita harus tetap membangun hubungan dengan Tuhan. Satu ayat firman Tuhan Efesus 4, 17-19. Ini ciri-ciri yang mengatasnamakan diri Tuhan, yang mengatasnamakan dirinya orang Kristen, anak Tuhan, tapi kelakuannya tidak seperti orang Kristen, hanya KTP doang. Amin. Kita baca sama-sama mulai ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam yang hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemasan. Inilah ciri-ciri orang Kristen, KTP Kristen dengan anak Tuhan, sudah turun 15 tahun, 16 tahun beragama Kristen, tapi hidupnya tidak memuliakan Allah. Amin. Itu ciri khas anak-anak Tuhan sekarang. Jadi kita yang anak Tuhan harus tetap komitmen bahwa kita ini anak Tuhan. Kita ini manusia baru yang sudah dilahirkan kembali. Amin. Apalagi kita gereja karismatik. Amin. Kalau kita tidak memiliki hubungan, saya berbicara pada pagi ini tentang hubungan. Kita tidak memiliki hubungan dengan Tuhan, setan akan masuk pelan-pelan. Setan bilang, oh ini enak, yang ini enak. Setan akan berbicara dalam kehidupan kita. Dan kita tidak mungkin ada pengharapan lagi kepada Tuhan. Amin. Karena setan sudah mendominasi pikiran kita. Tapi kalau kita memiliki hubungan dengan Tuhan, setiap hari dengan Tuhan, pasti Tuhan akan berbicara kepada kita. Maka setiap kali di sini, kebaktian pagi, kebaktian WBI, kebaktian Pembapa, Komsel, doa anak pemuda, selalu dikumandangkan apa itu? Bangun mesbah doa. Mama Gembala selalu berkata, bangun mesbah doa, bangun mesbah doa. Karena mesbah doa itu hubungan kita dengan Tuhan tertentu di situ. Kalau kita tidak pernah membangun mesbah doa, kita tidak pernah berhubungan dengan Tuhan, percuma kita menjadi anak-anak Tuhan. Amin. Setan akan bercokol dalam kehidupan kita. Emosi, marah, perselisihan, pertengkaran akan terjadi terus dalam kehidupan kita. Kita tetap harus membangun hubungan dengan Tuhan. Jadi hubungan Kristus dengan jemaat, dengan kita gereja anak-anak Tuhan, itu seperti apa hubungan dalam sebuah keluarga Bapak. Amin. Baru-baru ini di WA ada rumor satu berkembang bilang begini, saya
tidak berani buat orang Kristen macam-macam. Kenapa? Saya bukan takut orang Kristen ya dia itu disapa, tapi saya takut ketika dia berdoa sama Bapaknya di surga, Bapaknya turun tangan, maka hancurlah kita semua. Betul atau tidak? Kita punya Bapak Tuhan yang berkuasa. Coba kalau kita pukul anak tetangga, dia pikir sama Bapaknya, kita beramai sudah. Bapaknya datang dan acak-acak kita semua. Amin. Jadi kita jangan coba-coba pukul anak tetangga. Hubungan Bapak anak itu sangat besar. Amin. Biar Bapaknya sudah meninggal, mungkin iparnya, omnya, tantenya, neneknya datang, satu ketua RW datang semua kampung. Amin. Jadi pada pagi hari ini saya menekankan hubungan kita dengan Bapa di surga sangatlah penting. Penting sekali. Kita tidak mungkin bisa mengasihi Tuhan, mengasihi sesama tanpa kita membangun hubungan dengan Tuhan. Kalau ada, berarti ada tanda kutip. Ada udang di balik batu, ada embel-embel. Sekarang lagi pilkada toh? Mulai masuk sana, masuk sini, kasih uang sana, kasih uang sini. Itu bentuk mengasihi sesama, tapi tidak mengasihi Tuhan. Amin. Untuk kepentingan pribadi. Kalau kita terhubung dengan surga, hubungan dengan surga, dengan Bapa di surga, kita akan mendapat satu kekuatan yang sangat besar. Amin. Kekuatan apa itu? Kalau kita sakit, kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kekuatan Allah turun dan menyembuhkan kita. Ketika kita punya masalah, kekuatan Allah turun, kita bisa menyelesaikan masalah dalam kehidupan kita. Amin. Kekuatan Allah itu sangat besar bagi kehidupan kita. Amin. Jadi ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, saya mengulang kembali, ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, kita pun turut mati bersama-sama dengan Tuhan. Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, kita juga mati bersama-sama. Kita di sini menyatakan bahwa kita itu keinginan daging kita, keinginan kedagingan kita yang dimatikan bersama-sama dengan Tuhan. Manusia lama kita, manusia daging kita turut disalibkan. Tadi Roma kita sudah baca, Roma 6 ayat 6 tadi kita sudah baca. Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, kita yang sudah menjadi anak dimatikan juga kedagingan, kita turut bangkit bersama dengan Yesus menjadi manusia baru, menjadi anak-anak kesayangan Tuhan. Amin. Kita ada satu ayat firman Tuhan, Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hak, segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi kalau kita bilang kita ini anak Tuhan, kita ini anak Tuhan, tolong. Bukan untuk bapak mama, seperti itu saya juga sudah berbicara. Kita sudah menjadi milik apa? Kristus Yesus. Kita sudah harus menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Karena ini, kalau kita mengikuti hawa nafsu kita terakhir ada di mana? Rumah perdeo, gratis. Makan gratis, tinggal gratis tanpa bayar. Satu hari makan 3 kali, kita juga makan 3 kali penjara. Tidak usah capek-capek bayar kos. Amin. Mau begitu? Banyak orang bilang begini. Karena saya tanya di penjara, waktu kita masih tanya di penjara, saya tanya, kenapa kamu masuk penjara? Habis hidup susah nah. Di luar sana kita makan 3 kali satu hari. Kadang kita makan 1 hari 1 kali. Cari uang susah, mending kita di penjara. Tinggal gratis, tidak bayar sewa kos, makan gratis, tidak pakai bayar, tidak pusing-pusing cari uang di mana untuk beli makanan. Sampai jam, makan. Tapi hidup kita tersiksa, tertekan. Amin. Jangan mau ikut seperti begitu. Sudah tidak zaman. Kan kita anak Tuhan, malu. Dia tuh anak Tuhan, dia melayani. Dia kesana kesini melayani. Tapi kok kenapa dia di penjara? Karena hawa nafsu yang tidak dikekang. Sampai di penjara baru dia bertobat.
Kita lihat satu ayat Efesus 4. Kita kembali lagi Efesus 4, 17, 20, 21. Saya akan bolak-balik ini firman, supaya firman masuk betul dalam kehidupan kita. Amin. Jadi jangan bosan, mulai ulang-ulang terus ini firman. Ayat 17, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Ayat 20, tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Ya, mereka boleh mereka, kita boleh tetap kita, karena kita sudah mendengar pengajaran tentang Yesus. Yang itu tidak boleh, ini tidak boleh, ini boleh, yang ini boleh. Amin. Kita sudah belajar. Jadi kita harus berperang melawan keinginan daging kita. Bukan biasa-biasa saja. Oh, pasti nggak dari situ sah. Dia sedang bikin apa-apa. Tapi kita harus berperang. Sekarang saya mau bilang, kita dulu manusia lama. Oke? Sebelum Tuhan Yesus mati bagi kita manusia lama. Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, manusia lama kita disalibkan bersama-sama dengan Yesus, dengan otomatis kita menjadi apa? Manusia baru. Kita sudah manusia baru sekarang. Kita sudah mengenal Tuhan, kita sudah belajar kebenaran. Kita sudah menjadi manusia baru. Jadi manusia baru yang ada dalam hidup kita sekarang ini harus kita jaga. Bukan karena kita sudah manusia baru, terus kita santai-santai saja. Kita sudah menjadi manusia baru, dan manusia baru yang ada di hidup kita, kita harus berperang melawan keinginan daging manusia lama kita. Kita harus menjaga manusia baru kita, karena kita harus memperbaharui manusia baru kita dalam hidup kita. Kita memang sudah menjadi manusia baru, tapi kita belum maju berjalan. Kita harus maju selangkah demi selangkah berjalan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Jadi ketika kita menjadi manusia baru, tadi saya katakan, kita tidak boleh berbuat dosa. Apapun itu, selalu kita berkata tidak untuk dosa. Kita sebagai manusia baru, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diperbarui, kita harus bisa berkata tidak untuk dosa. Karena apa? Kita sudah membangun mesbah doa. Kita sudah membangun hubungan dengan Tuhan. Apapun itu, kita tetap anak Tuhan. Jadi saya bilang kita harus berperang. Berperang melawan apa? Kita sudah merdeka, sudah menjadi anak Tuhan, manusia baru. Tapi kita harus terus berperang dari hari ke hari. Berperang melawan keinginan daging. Karena keinginan daging, setan selalu datang untuk menghancurkan kehidupan kita. Kalau kita tidak ambil sikap, kita tidak berperang, kita akan termakan, kita akan hancur oleh keinginan daging kita. Karena kita masih hidup dalam tubuh dan daging, darah dan daging. Kita tidak bisa mengelak itu. Kita tidak bisa, oh kita hidup menjadi manusia baru, setan tidak bisa ganggu kita lagi. Setan tidak bisa dekati kita lagi. Setan tidak bisa dekati kita kecuali kita membangun hubungan dengan Tuhan. Satu kali kita datang, tidak. Satu kali datang, tidak. Lama-lama dia bosan, dia akan pergi. Amin. Kalau kita setan datang, kita, oh iya ini sedikit-sedikit boleh. Ini enak nah. Sedikit-sedikit boleh. Ini enak nah. Setan datang satu kali, mati mampus dulu. Hancur, tidak berwujud lagi. Amin. Jadi jangan biarkan dosa datang dalam kehidupan kita, masuk dalam kehidupan kita dan mengintimidasi kehidupan kita. Amin. Kalau kau punya hubungan dengan Tuhan, dan kau tahu ini dosa, ini bukan dosa, ini dosa, ini setan, kita tahu semua. Jadi kita harus berperang. Jadi untuk menanggalkan manusia lama, untuk kita tinggalkan manusia lama ini, bukan seperti operasi plastik. Ada uang, bisa bayar, bisa usir manusia lama,
Kalau operasi ada uang, bayar, bisa rubah manusia lama, wajah yang lama menjadi wajah yang baru. Itu bukan manusia baru, tapi wajah tempelan. Amen. Jadi ketika kita sudah menjadi manusia baru itu, saya katakan sekali, bukan seperti operasi plastik. Saya sudah operasi, wajah baru keluar, wow, selesai. Tapi ketika kita menjadi manusia baru, ini baru proses, baru awal dari kehidupan kita. Kita harus maju terus. Kita harus berjuang, harus berperang, harus berusaha untuk tetap berdiri sebagai apa? Manusia baru. Ketika kita berdiri teguh sebagai manusia baru, kita akan diperbaharui oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita akan diperbaharui dari hari ke hari sampai kita mengenakan manusia baru yang sesungguhnya. Amin. Tadi saya katakan hidup baru harus menyatu dengan apa? Setiap tarikan nafas kita. Di mana ada nafas kita, di situ ada manusia baru. Jadi kadang saya berbicara begini, saya bilang begini, kenapa kita harus takut setan? Ketika nafas kita sebagai anak Tuhan, nafas setan mendengar nafas kita aja, dia sudah lari dari diri, dia sudah diketekin lagi. Karena kita manusia di dalam Tuhan, manusia baru. Ketika setan di situ kita pergi, setan akan lari dari diri, setan takut. Dulu pernah kesaksian mungkin Pak siapa yang di Arab itu, Pak siapa? Yang sudah meninggal yang batuk-batuk itu. Siapa itu? Padanu. Waktu kita komsel di Kudesi, dia telepon menangis. Cimoy yang kecian tolong dulu, ada setan di rumah saya, ada garu-garu pintu, garu-garu jendela. Kotor seperti kuntilanak. Terus kau bikin apa di rumah? Kita ketakutan. Hah, itu saya ikut takut. Saya bilang saya pergi, jangan setia setas malam. Saya dari motor, pergi hujan-hujan, pakai payung dari motor. Sampai saya bingung di mana setan. Mana saya ketuk pintu badan. Saya lihat dari kaca terbuka sedikit, mereka betul, pintu gas, semua saya pakai takutan. Manusia rohani kita di mana? Manusia baru kita di mana? Kalau kita menjadi manusia baru, nafas saja, tarikan nafas saja, setan akan lari ke diri. Karena setiap tarikan nafas kita ada nama Tuhan di situ, ada kemuliaan Tuhan di situ. Amin. Jadi Bapak Mama, ketika kita menerima manusia baru, ketika hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kita harus maju, selangkah lebih maju, besok selangkah lebih maju, selangkah lebih maju, selangkah lebih, dan seterusnya untuk menjadi hormat kemuliaan dari Tuhan. Amin. Dan kita stagnasi, dan kita berhenti sampai manusia baru, tapi kita harus maju terus supaya kita diperbaharui dari hari ke hari. Amin. Jadi kehidupan lama kita harus dihancurkan. Hancur betul-betul dihancurkan, tidak bisa setitik pun ditinggalkan dalam kehidupan kita. Karena setitik itu akan berkembang. Amin. Kita perlu kekuatan Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Tanpa kekuatan Roh, tanpa kekuatan Tuhan, kita tidak mampu. Kita tidak mampu mengatasi keinginan daging kita. Amin. Jadi kita harus tetap berperang, tetap berusaha untuk menghancurkan keinginan daging yang datang dalam kehidupan kita. Jadi satu ayat firman Tuhan Galatia 6:7-8. Ayat 7, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam Roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari Roh. Amin, Bapak Mama. Sekarang pilihan ada di tangan kita semua. Pilihan ada di tangan kita masing-masing. Mau mengikuti keinginan daging yang mengenakan kita di dunia, atau kita mau mengikuti keinginan Roh.
yang menuju kekekalan. Kita harus berpikir, dari pagi ini kita harus berpikir, mana yang kita harus pilih. Dan ketika kita memilih, harus konsekuen dengan pilihan kita. Amin. Jangan kita bilang kita mau jadi anak Tuhan, tapi kenyataannya hidup kita tidak mencerminkan anak Tuhan. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit emosi, tidak dikasih pelayanan emosi, tidak dikasih tugas emosi. Baru mau KKR sudah selisih pendapat. Gara-gara apa? Dana. Amin. Jadi berubah mulai hari ini. Kita menjadi manusia baru. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi, terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Jangan dikasih tugas sekarang, aduh bagaimana nih, main saya terus. Orang-orang lain di mana nih? Engkau dikasih tugas, engkau punya sesuatu spesial di mata Tuhan. Amin. Kita lanjut di Galatia 5, 16 sampai 26. Kalau saya tidak baca, Bapak Ibu boleh tulis dan baca di rumah. Karena ini PR buat kita semua. Jangan saya saja siap dari kemarin dulu PR dari Bapak Mama, tolong juga belajar di rumah. Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Oke? Sudah catat semua? Sekarang kita masuk pada bagaimana caranya membuang manusia lama kita dan tetap berdiri di hadapan Tuhan dengan mengenakan manusia baru. Kita harus buang dan kita berdiri. Kalian mama bilang begini, mama bilang enak saja, buang manusia lama, buang manusia lama, buang manusia lama. Kan bagaimana caranya kita tidak tahu, kita tidak mengerti. Karena kita masih hidup dalam darah dan daging. Saya dulu KKR seminar di Alor tentang hidup takut anak Tuhan. Mereka bilang enak sama saya, omong enak. Tapi bagaimana cara? Kita tidak mengerti. Kita ini hidup dalam darah dan daging. Pasti kita akan berbuat dosa, buat kesalahan. Pagi ini saya mau katakan, yang pertama, ingat baik-baik, harus bertobat dan tampil beda. Amin. Coba katakan bersama-sama, harus bertobat dan tampil beda. Harus bertobat dan tampil beda. Nah, kita harus tampil beda sebagai anak Tuhan, manusia baru, predikat manusia baru yang ada di kehidupan kita. Bukan hanya status, pasang status, tapi manusia baru. Tapi setiap manusia baru itu punya konsekuensi dan tanggung jawab. Jangan hanya pasang status. Hari ini saya jadi manusia baru, saya dibaptis. Tapi setelah dibaptis, hilang dari peredaran. Tapi setelah dibaptis, menjadi manusia baru, mati bersama Tuhan Yesus, punya tanggung jawab di hadapan Tuhan. Amin. Jadi harus bertobat dan tampil beda. Kolose 3, 5 sampai 8. Dengan judul manusia baru. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, dikatakan, buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Disuruh apa? Matikan, buang. Matikan itu. Jadi keinginan hidup lama kita, keinginan daging kita sudah matikan. Kita sudah bunuh dia. Pakai apa? Pisau rohani, pakai firman. Kita bunuh dia. Sekarang saya mau tanya, kita sudah bunuh manusia daging kita. Kehidupan lama kita sudah bunuh. Tapi masih banyak anak-anak Tuhan yang sudah bunuh manusia lamanya, tapi manusia lama masih hidup dengan dia berdampingan. Sekarang saya mau tanya pada pagi hari ini, kalau orang yang sudah mati, apa dia masih hidup bersama-sama dengan kita, tinggal bersama-sama dengan kita, hidup berdampingan dengan kita? Tidak, kita sudah kubur. Begitu juga dengan manusia lama, keinginan daging kita. Kita sudah menjadi manusia yang baru.
Keinginan lagi kita sudah bunuh, kita sudah matikan, kita harus kubur di dalam. Tidak boleh ada lagi dalam kehidupan kita. Kalau dia ada dalam kehidupan kita, berarti kita membiarkan orang mati bersama-sama dengan kita. Kita hidup berjalan bersama-sama dengan orang mati. Amin. Kita sudah mati, sudah kubur dia, buang dia jauh-jauh, kubur, tanam. Bila perlu mesia dan dia kasih semen. Dia jangan berontak, dia jangan keluar lagi. Amin. Harus pastikan itu. Jadi ada yang dimatikan dan ada yang dibuang. Sampah, saya kasih contoh sampah di rumah kita. Kalau kita sudah buang, karena sampah itu bau, ini bukan bau. Kalau kita sudah buang dia di luar, kita untuk sampah mau ambil, apa kita pilih lagi? Pilih lagi kita bawa pulang dan di kamar tidur, di ruang tamu, bikin jadi parfum. Apakah begitu? Tidak. Kita sudah buang, sudah tidak berguna dan sudah jadi sampah. Keinginan daging kita, hidup lama kita sudah jadi sampah. Kita harus buang dari jauh-jauh. Jangan dia masuk dalam kehidupan kita lagi. Kubur, buang. Tidak boleh lagi ada. Amin. Karena manusia lama dan manusia baru tidak bisa apa? Bersatu. Keinginan daging dan keinginan roh tidak bisa bersatu. Kita lihat Galatia 5 ayat 17. Galatia 5 ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi ketika kita mau berbuat baik, keinginan daging bilang, "Oh, lu terlalu lebay nah. Lu harus begini supaya